Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Halo, bagaimana nih fansnya Luna Maya dan Maxim Boltir? Nah, pasti kalian ini nunggu-nunggu kan beritanya Luna Maya ini. Oke. Jadi Madam Suki kembali dengan rambut birunya dan kuping ajaibnya yang bisa mendengarkan dari ratusan kilometer begitu. Oke, Madam Suki mau nyapa-nyapa dulu karena di sini ada Dwi Agustiani. Oke, ada Vista Feni Laneuland ya. Jadi Vista ini hanya mampir kalau Madam Suki lagi ngebahas tentang Luna Maya dan Maxim Boltir, itu aja. Kenapa sih nggak mau ngelihat semua videonya Madam Suki? Tapi anyway, Vista ini tinggalnya di Frankfurt, Jerman. Tetanggaan dong sama Madam Suki ya. Madam Suki ada di Belanda. Dan kalau mau ke Düsseldorf itu hanya setengah jam dari rumah Madam Suki. Tapi kalau Frankfurt jauh ya. Nah, Madam Suki pernah nih ke Frankfurt, ke travel. Jadi kami punya mobil camper van dan rencananya kan mau keliling dunia tuh, mau keliling dunia dari Belanda ke Australia. Nah, itu kami rencananya ada 2 tahun hanya di jalanan aja. Tapi karena karena corona, banyak negara-negara yang tutup. Waktu itu mau ke Rusia tutup, mau ke Iran tutup. Jadi ya udah deh, akhirnya keliling aja. Sempat mampir ke Frankfurt pada saat itu. Oke, salam ya buat Vista ya. Alles gut ya. Dan Qwell dan Kesun. Ini dari Ibu Nani, dari Awan Setiawan, dari Hasrita Rashid, ada Putri Kemala, ada Lira Rahmadani, ada Nendi Satwiana, ada Karuni Sargirani, ada Fatmawati, Sinta Nurista, ada Kiss. Wah, banyak banget ini, oh my god. Ada Only One, ada apa nih? Only One, oke. Only One tanyanya kayaknya ada pertemuan keluarga untuk bahas pertunangan dan pernikahan. Sudah Madam Suki jawab ya, sudah dibuatkan videonya. Dari Ade Ratna, dari TY, dari Fatmawati, nah dari Aisyah Nuha Zurani, terus dari Viatwi, dari Sarju Hartini. Aduh, banyak banget ini. Terima kasih ya semuanya. Kalau nggak percaya dengan tarot, dilewatin aja ya. Artinya kalian kesasar ke sini, lewatin ya. Memprediksi tentang Luna Maya yang baik-baiknya aja ya. Karena Madam Suki bukan fansnya Luna Maya, tapi Madam Suki suka aja sama pribadinya. Kita tahu dong ya, waktu itu sama Ariel, Cutari, Luna Maya, begitu derasnya, begitu gencarnya hujatan kepada ketiga orang ini. Tetapi Luna Maya tidak terpuruk ya, tapi dia malah membuktikan pada kita semua bahwa dia adalah seorang artis yang luar biasa ya. Itu sih yang Madam Suki sangat appreciate sama Luna Maya gitu. Jadi Madam Suki masih ada tanggungan sama kalian mengenai egg. Jadi kan Luna Maya ini udah 2 kali kayaknya ya. Itu kondisi egg-nya bagaimana? Karena dia kan mau memfresh atau membekukan sel telurnya. Itu bagaimana? Apakah itu bisa digunakan ketika dia sudah menikah dengan, kita punya harapan yang sama ya Besti ya. Dia akan lekas menikah tahun 2023 dengan Maxim. Karena tanda-tandanya sih kayaknya iya gitu. Mereka ini positif vibe-nya itu luar biasa gitu. Luna Maya dan Maxim Boltir ini. Meskipun mereka ini berbeda 10 tahun ya, tapi auranya mereka ini terpancar begitu luar biasa. Nah, kita mengaminkan aja Maxim dan Luna jadian dan segera menikah. Amin, begitu ya. Terus bagaimana nih kondisi pembekuan dari sel telurnya dia? Bagaimana? Seandainya kita berandai-andai aja ya. Mudah-mudahan ini diijabah gitu. Kita buat prediksinya hari ini. Karena waktu itu ada pertanyaan dari kalian, mana nih
oh, Madam Suki, kalau misalkan Luna Maya udah menikah, apakah dia bisa cepat hamil? Begitu ya. Oke, sebenarnya Madam Suki udah membuat, tetapi entah kenapa suaranya itu tidak apa namanya, intinya terjadi kesalahan teknis di mana suaranya Madam Suki itu tidak terekam. Aneh ya, karena gini loh, kalau kita menanyakan kapan aku punya anak, bisa nggak aku punya anak, kalian mesti ingat, ini aja suaraku udah mulai habis ya. Kematian, kelahiran, jenis kelamin itu adalah hak Tuhan, ya. Madam Suki tidak mau mendahului Tuhan, tetapi kita lihat possibilitiesnya aja, ya. Oke, tidak untuk mendahului Tuhan, ya. Karena kan kalian sebagai orang yang mencintai Luna Maya, yang mempunyai segudang prestasi, pastinya kalian juga pengen tahu dong ya. Oke, Madam Suki minta izin sama semesta. Apakah ada possibilities ke sana? Begitu ya? Oke, kita lihat bersama. Apakah ketika Luna Maya ini menikah, bagaimanakah dengan kondisi sel telurnya yang dibekukan? Karena menurut kabar 2 kali dia melakukannya, ya. Oke, di sini ada Two of Swords. Di sini ada The World. Wow. Di sini ada Knight of Swords. Oke. Menurut kartu energi ini, karena Madam Suki membaca sesuai dengan kartu yang keluar ya, karena setiap kartu ini mempunyai arti. Kartu yang pertama, Madam Suki merasakan sebenarnya kalau kita sudah umur 38 ke atas, 40, 45 ya, apalagi Luna Maya ini kan belum pernah menikah, ya, belum menikah begitu. Dalam posisi atau kondisi seperti itu, siapapun wanitanya, bukan hanya Luna Maya, tetapi siapapun wanitanya, jika dalam kondisi 38 ke atas, itu kondisi sel telur itu tidak se-fresh ketika kita umur 25 tahun atau 20 tahun ke atas. Ya, itu masih fresh-freshnya. Ya. Nah, ini kan adalah sebuah upaya ikhtiar, ya. Ikhtiar ini kan mengikuti zamannya. Zamannya kan sekarang udah maju, makanya ada bayi tabung dan lain-lain, ya kan. Mengikuti zamannya. Seorang Luna Maya mengikhtiarkan karena dia sadar bahwa umurnya tidak muda lagi. Makanya dia membuat sebuah usaha atau ikhtiar ke sana, di mana sel telurnya ini di-freshkan atau dibekukan. Kemungkinan sih ini ya 50-50 gitu. Ya, 50-50. Nah, di sini sepertinya sih ada sebuah possibilities dia ini bisa hamil kalau dia tahun ini menikah, ya. Dan diperkuat di kartu ketiga ini. Di kartu yang ketiga ini ada sebuah percaya diri dari Luna Maya bahwa dia memiliki anak kalau sel telurnya itu dibekukan. Dan dia melakukannya 2 kali. Ya, apakah ini akan lekas? Maksudnya gini, anggap saja tahun 2023 ini dia menikah atau ada pernikahan, ya kan? Mudah-mudahan kita aminkan. Kalau tahun 2023 ada pernikahan, apakah sel telur ini bisa langsung dibuahi, ya? Karena nggak mudah loh ya, membuahi sel telur yang sudah dibekukan. Pastinya ada sebuah proses, ya dong. Nah, apakah kalau tahun 2023 ini ada pernikahan, itu langsung bisa dibuahi telurnya? Tuh kan. Oke. Ya, jadi gini, dari 3 kartu ini ada 2 yang positif. Ya, nah di sini ada waktu menunggu, ya, ada waktu menunggu di sini. Karena seperti yang tadi Madam Suki katakan,
itu nggak semudah ketika kita umur 25 tahun gitu ya, karena itu kualitas dari telur itu masih sangat fresh ya. Nah, ini ada masa menunggu. Nah, apakah dalam proses menunggu itu langsung mendapatkan kabar baik? Nah, oke, sepertinya belum ya, karena di saat menunggu itu pastinya kan dokter itu kan mempunyai satu masa ya, misalkan gini, tunggu ya dalam waktu 5 bulan ini kondisimu harus benar-benar stabil, kamu nggak boleh banyak pekerjaan, kamu harus rehat, karena kita tahu bahwa Luna Maya ini ternyata mempunyai banyak sekali bisnisnya. Apakah bisnis-bisnis tersebut bisa dihandle sama orang lain ya? Apa bisa dihandle dengan orang lain saja? Artinya si Luna Maya ini tinggal memeriksa aja dari rumah ya gitu. Sepertinya dokter juga membutuhkan sebuah proses atau waktu. Waktunya ini bisa sebentar atau bagaimana, waktunya seberapa lama gitu. Nah, ini waktunya agak cukup lama sih. Ternyata susah ya, membuat anak itu susah ya. Oke, jadi di sini memerlukan waktu. Dari misalkan bulan pertama kamu harus mendapatkan istirahat yang cukup sampai 3 bulan ini. Nah, nanti bulan berikutnya kamu harus ada vitamin yang masuk. Nah, bulan itu vitamin yang masuk aja itu berapa bulan. Nanti bulan kemudian ada pengawasan dari dokter begini dan begitu. Laki-lakinya ada siap juga apa belum, kayak gitu. Complicated, bestie. Ya, jadi apa yang harus dipersiapkan oleh Luna Maya untuk agar sel telurnya itu bisa berkembang dengan baik? Apa yang harus dia lakukan untuk menunjang pekerjaan dokter itu? Kartunya semua terbalik, maaf ya. Usaha apa yang perlu dilakukan Luna Maya untuk membantu dokter agar sel telurnya ini bisa berkembang baik? Ya, jadi Luna Maya nggak boleh stres ya, nggak boleh stres. Orang kalau mau punya anak itu harus bahagia ya. Jadi kalian nih yang menanti-nanti buah hati, sudah subur semuanya, masih muda, sudah subur, tapi kenapa kok belum? Dokter bilang nggak apa-apa setelah diperiksa. Kalian nggak boleh stres ya, hindari drama. Nah, di sini harus ada perasaan kayak lepas, merdeka. Nggak perlu ada rasa bersalah, nggak perlu ada rasa terbeban. Intinya terbeban, nggak boleh. Harus lepas, harus rileks. Jadi Luna Maya kalau menikahnya tahun ini sampai tahun depan harus banyak meditasi, harus banyak harus banyak honeymoon. Ya, dan di sini ada harmoni tuh kan. Pokoknya harus menciptakan momen-momen yang romantis, supaya momen-momen yang romantis ini diharapkan sel telur tadi itu bisa membantu. Jadi perasaan, feeling, mood kita juga sangat dibutuhkan ya. Nah, tapi dari hasil yang Madam Suki lihat, artinya ada possibilities yang sangat besar Luna Maya bisa memiliki baby atau bayi. Amin. Oke, kalian mesti tahu juga video Madam Suki yang tidak jadi itu hasilnya juga possibilities atau kemungkinan yang besar Luna Maya bisa punya anak. Aduh, kita doakan ya, pasti ganteng atau cantik ya. Mudah-mudahan bisa kembar ya, karena kalau misalkan bayi tabung itu kemungkinan bisa kembar loh ya. Oke, jadi buat kalian yang mungkin stres nih, belum menikah juga atau apalah, atau kalian menunggu ngomongan atau apa, tapi kondisi kalian sedang benar-benar stres banget, ayo ikut meditasi kelas cahaya. Karena mudah-mudahan dengan meditasi kelas cahaya itu dikondisikan tubuh kalian itu menjadi rileks. Kalau tubuh kalian itu rileks, artinya kalian sudah siap untuk dibuahi begitu. Oke, untuk itu kalian mesti reading tarot secara berbayar. Caranya adalah kalian inbox aja di sini di DM Madam Suki atau nomor yang selalu Madam Suki cantumkan. Info lengkapnya ada di www.madamsuki.com. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan yang sama mengenai Luna Maya dan Maxim Buktir, silakan kalian memberikan pertanyaan kalian di komentar.
finally begitu aja. Send love and light. Salam Madasuki di Thailand. Salam cahaya. I love you. Bye bye.